Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama San Yuris Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bagi seorang pencinta tanaman hias, maka memiliki tanaman hias bukan sekedar hanya membeli tanaman kemudian memajangnya di rumah. Tapi lebih dari itu, maka seorang pencinta tanaman hias akan selalu merawat dan memperhatikan tahap demi tahap perkembangan dan pertumbuhan tanaman hiasnya, bagaikan seorang ibu yang menunggu tahap demi tahap perkembangan anak bayinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ayah bunda dan teman-teman untuk menemani saya melakukan aktivitas rutin setiap pagi dalam memperhatikan dan mencek semua tanaman-tanaman yang ada di depan rumah, yang halamannya memang tidak begitu luas dan tanamannya juga belum begitu banyak, tetapi sudah cukup memberikan keringat bagi saya dalam beraktivitas setiap pagi. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai ya, karena nanti ada tips-tips kecil yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih ya bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya dari San Yuris Channel. Bye-bye. Pagi ini menemukan tanaman yang digigit ulat daunnya. Ini baru sedikit, tapi sudah tidak ada ulatnya. Sepertinya pindah ke sini juga digigit sedikit. Ini, tapi tidak ada. Di belakang daun sudah tidak terlihat ulatnya. Nah, ternyata ini di bagian atas juga sudah dimakan. Sudah cukup besar yang dimakan. Dan ini pelakunya ini. Ketemu ya dia. Dan biasa kalau untuk ulat yang seperti ini saya cuma membuangnya secara manual. Diambil ya, cukup diambil saja. Ini dia nih. Untung kamu ketangkap ya. Kalau enggak mungkin akan lebih banyak lagi daun-daun yang akan dimakan. Ini nanti setelah dibuang, kita cek lagi semua daun-daun. Pastikan tidak ada ulat yang ketinggalan. Kadang-kadang bisa terlewatkan ya, karena warnanya mirip dengan warna daun yang dimakan. Jadi kadang-kadang bisa aja tidak kelihatan. Ini harus kita periksa semua. Dan ini ketemu lagi satu ini. Dan daun yang dimakan sudah cukup banyak ini. Dut Anjamani White. Nah itu ya ulatnya berwarna hijau. Sesuai dengan warna daun yang dimakannya. Dan ini agak terlambat ya diketahui, sampai akhirnya separuh daunnya sudah dimakan. Ya, sudah cukup besar ulatnya. Jadi ini kita buang juga. Ini kita periksa lagi kalau masih ada. Waduh, kasihan banget. Coba kita lihat lagi yang lain. Ini juga kayaknya masih ada. Ini ya ampun. Ini masih baby nih. Baby red hot chili pepper. Juga sudah dimakan daunnya. Jadi lumayan banyak ini serangan ulat pada hari ini. Ini dia juga kita buang. Ya ini dia. Ini pelaku ini yang memakan daun aglonema. Kita cek lagi yang lain. Ini betul-betul harus kita lihat satu-satu.
karena serangan ulatnya lumayan banyak. Ya, ini udah nggak ada di sini ya. Coba yang ini kita cek juga, jangan sampai ya ada ulat juga di sini. Nah, ini super red, ini sepertinya aman ya. Ya, masih aman. Jadi makanya ini tiap hari keliling-keliling sambil diliatin satu-satu. Nah, karena ini kadang-kadang ulat atau kadang-kadang potnya jatuh. Nah, ini ada satu lagi nih. Ada kutu putih. Jadi serangan kutu putih, dan untung cepat kelihatan, jadi masih belum banyak ya. Gitu ya. Di belakang daunnya. Dan biasanya ini kutu-kutu dia suka bersembunyi di kelopak atau di tangkai-tangkai daun, ini daun-daun baru terutama ya. Ini juga ada satu. Biasanya suka ketemu nih paling banyak di di tangkai-tangkai daun yang tempat munculnya daun-daun baru. Dan biasanya dia jauh di dalam ya, di dalam tangkai daunnya itu. Dan biasanya saya bersihkan pakai tusuk gigi ya. Karena kan ujung pangkal daun itu sangat kecil ya. Jadi berlipat-lipat gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam membersihkan kutu-kutunya ini. Ini ada satu. Jadi memang ini untungnya belum berkembang banyak. Walaupun ini di pangkal daun barunya nih. Nah, biasanya nih saya agak buka sedikit ini. Nah, di situ tuh biasanya dia paling banyak di dalam. Nah, ini kan karena terbuka dan merasa terganggu, kita lihat tuh ada yang bergerak keluar ya kutunya. Jadi cara membersihkannya, saya hanya menggunakan tisu ya. Jadi diambil dengan tisu di belakang daun, kemudian yang di batang-batangnya juga. Cukup dibersihkan seperti ini aja teman-teman. Ini karena juga serangan kutunya belum terlalu banyak. Nah, kemudian untuk di pangkal tempat daun-daun baru keluar ini, karena tempatnya kecil, jadi untuk membersihkannya biasanya saya gunakan tusuk gigi. Jadi ini dicongkel dengan tusuk gigi. Nah, kemudian kita tarik keluar ya. Tarik keluar dan biasanya mereka juga udah langsung mati. Kemudian kita bersihkan dengan tisu. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan tidak ada lagi sisa-sisa kutu yang tersisa di daun maupun di batang-batangnya ya. Ini juga masih ada nih. Jadi mereka sepertinya sangat suka ya di daun-daun baru. Ini juga di sini masih ada sedikit ya. Jadi nanti setelah kita bersihkan manual seperti ini, maka terakhir tanaman ini akan kita cuci dengan menggunakan sedikit cairan sabun pencuci piring. Kemudian kita cuci semua daun-daun dan batang-batangnya, dan terakhir kita bilas sampai bersih. Ini juga masih ada ini sedikit. Jadi pastikan semua kutu putihnya kita bersihkan dari
batang, daun, dan bagian-bagian yang lain dari tanaman ini. Ini sepertinya sudah bersih semua ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi terlihat kutu-kutu putihnya. Dan setelah ini siap untuk kita cuci. Selanjutnya kita siapkan air yang sudah diberi sedikit larutan sabun pencuci piring. Jadi cukup 2 atau 3 tetes saja ya teman-teman. Selanjutnya mulai kita cuci ya teman-teman. Ini menggunakan kanebo ya, jadi ini di satu-satu bagian atas daun maupun bagian bawah daun. Jadi untuk memastikan kalau kutu kebul yang sudah kita bersihkan secara manual memang benar-benar habis ya, itu sisa-sisanya. Jadi nggak apa-apa ya, media tanamnya juga kena sabun ini, nggak apa-apa, nanti tinggal kita bilas benar-benar bersih tapi ya. Jadi sekalian nanti kalau sesudah mencuci aglonema ini kita melakukan siram kocor ya. Jadi sekalian untuk membersihkan media tanam. Ini daunnya atas, bawahnya juga semua ya. Ini daun-daun muda ini, mumpung ini serangan kutu kebulnya memang belum banyak ya, jadi masih bisa terdeteksi bisa terdeteksi lebih awal. Termasuk ini batang-batangnya ya, karena kan malah kutu-kutunya itu dia bersembunyi nih di dalam kelopak daun. Jadi ini di tangkai-tangkai daunnya juga semua kita bersihkan. Saya kalau serangan kutunya memang belum banyak ya, selalu menggunakan cara ini aja, jadi cara manual, belum menggunakan obat-obat kimia, asal belum banyak ya serangannya. Untuk itulah tiap hari kita lakukan cek tanaman ini biar cepat ketahuan, misalnya kalau ada ulat seperti tadi ya, karena kalau sempat lama itu daun-daunnya bisa udah lebih banyak dimakan sama ulat. Ya, ini tinggal kita bilas. Sekalian aja juga kita cuci beberapa aglo yang daunnya sempat dicicip ulat ini, untuk masih cepat kita ketahui ya. Jadi ulat-ulatnya belum sempat banyak menghabiskan daun-daunnya. Jadi ini sekali kita cuci juga, karena ini juga sudah lama sih nggak pernah dicuci. Ini sekalian ya. Atas bawahnya kita bersihin, termasuk juga tangkai-tangkai daunnya ini ya. Jadi ini kalau aglonemanya bersih, maka hama-hama nanti dia juga tidak terlalu suka ya mendukung tanaman ini. Sepertinya mereka segar sekali ya kalau dimandiin seperti ini. Cuci, mereka juga butuh mandi seperti kita. Sekalian satu lagi, mumpung
banyak ini ulatnya ya, sempat makan banyak. Tidak ngabisin satu. Ini lumayan, ini daun baru yang sudah besar dan segar-segar, jadiin lalapan sama si ulatnya. Ini di bawah nih juga sempat udah dimakan, kemudian dia pindah ke sini. Bilah sampai bersih dan pastikan tidak ada sabun-sabun yang tertinggal di daun maupun di batangnya ya teman-teman. Kita bilah satu-satu sampai bersih ya teman-teman. Sebenarnya untuk ulat, kutu putih dan serangga lainnya kita bisa menggunakan insektisida seperti ini. Kita bisa gunakan juga ini Kurakron namanya, tapi saya masih belum pernah menggunakannya ya. Saya kalau untuk serangan yang masih sedikit masih menggunakan cara manual seperti tadi dan itu cukup ampuh ya. Kita lanjut teman-teman, ini ada Aglonema Big Leaf. Jadi sesuai namanya, daunnya memang lebar-lebar. Dan beberapa bulan yang lalu ini anaknya sempat saya pisah ke beberapa pot. Ini anaknya, dan sepertinya akarnya sudah jalan karena ini sudah ada daun barunya satu, dan ini ada lagi satu jarum yang muncul. Begitu juga dengan pot yang ini, sudah ada daun baru. Ini daun barunya, dan juga sudah ada satu lagi tunas yang mau naik ya. Ini daun barunya juga sudah cukup besar ya. Itu dipisah tanggal 30 April dan sekarang tanggal 26 Juli, jadi lebih kurang 3 bulan ya. Dan induknya pun sudah mengeluarkan daun baru, ini sama sudah keluar lagi tunas. Kemudian saya juga memotong bonggolnya menjadi 4 bagian karena bonggolnya sudah cukup tua ya. Dan selama 3 bulan kurang, inilah perkembangan bonggol yang ditanam. Dan alhamdulillah semua bonggolnya mengeluarkan daun-daun baru, mengeluarkan tunas. Dan bagi teman-teman yang belum sempat menyimak cara memotong bonggol atau cara perbanyakan aglonema dari bonggol, bisa menyimak di video saya yang kedua. Sebenarnya ini juga sempat dibikinkan videonya waktu perbanyakan, tapi videonya terhapus. Ini juga Aglonema Dut Anjamani White, sempat ini diambil bonggol bawahnya. Ini induknya, dan ini anaknya juga sudah cukup besar. Walaupun karena bonggolnya diambil, perkembangan induknya memang sedikit terganggu. Jadi wajar ya, karena dia sudah menghasilkan anakan. Nah, seperti biasa, ini untuk perbanyakan aglonema dengan potong bonggol, ini ya. Kita menggunakan betadin pada bonggol yang sudah dipotong. Kemudian kita kasih fungisida, merek Antrakol atau merek apapun bisa ya. Dan terakhir kita kasih lem Alteco. Dan untuk menyimpan lem Alteco ini teman-teman biar nggak cepat kering, jadi selama tidak kita gunakan kita simpan di dalam kulkas. Nah, ini alat yang lain, pisau untuk memotong yang sebelumnya harus kita sterilkan dulu dengan menggunakan hand sanitizer. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Alhamdulillah sudah dapat dari satu induk besar, ada 2 anakan dan 4 dari bonggol.
Untuk Aglonema big leaf ini sampai sekarang harganya masih cukup tinggi ya. Dan ini ada contohnya Aglonema yang dulu sempat terserang kutu dan saya bersihkan secara manual kemudian dicuci, dan sekarang sudah terbebas dari kutu dan juga sudah mulai berkembang subur dan normal, dan malah sudah memiliki 2 anakan baru. Ini namanya lipstick klasik apa ya, kalau nggak salah sih ya, lipstick klasik. Dan mudah-mudahan ini yang baru saja kita bersihkan dari kutu putihnya nanti juga tidak terserang lagi. Ini terlihat segar sekali ya teman-teman. Jadi habis dicuci kemudian langsung dijemur di matahari pagi. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi serangan dari ulat maupun kutu putihnya. Demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video-video selanjutnya dari San Yuris Channel. Tetap semangat hijaukan lingkungan sekitar yang dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing. Sampai jumpa.